Papua merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia yang menjadi rumah bagi beragam suku bangsa. Diperkirakan, jumlah suku yang mendiami bagian timur Indonesia ini berkisar 466 suku. Salah satu suku paling terkenal di Papua adalah suku Dani dan merupakan suku terbesar yang mendiami kawasan Lembah Baliem, Pegunungan Tengah. Jumlah orang-orang Dani yang mendiami wilayah ini berkisar 60.000 jiwa. Dan seperti halnya suku-suku lain di Papua, mereka memiliki bahasa tersendiri dan masih mempertahankan adat dan kebiasaan nenek moyang dan menggunakan teknologi Neolitik dari masa lalu. Mereka dikenal memiliki rumah honai, sebuah hunian berbentuk bulat serupa jamur yang terbuat dari kayu, dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami. Tinggi rumah ini sekitar 2,5 meter dan dibuat agak sempit serta tidak berjendela. Demikian ini bertujuan untuk menahan hawa dingin di tengah kawasan pegunungan Papua. Menariknya, kendati memiliki diameter cukup mungil, honai terbagi menjadi 2 lantai, yaitu lantai bawah serta lantai atas. Biasanya, lantai bawah digunakan untuk tidur, sementara lantai atas digunakan untuk menjalankan aktivitas seperti makan, bersantai, dan membuat kerajinan. Dan pada bagian tengah lantai bawah, terdapat tungku api yang digunakan untuk memasak atau sekedar menghangatkan badan. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah honai juga berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan perang atau berburu, tempat melatih anak laki-laki supaya menjadi orang yang kuat saat dewasa sehingga dapat melindungi sukunya dari para musuh. Rumah ini adalah tempat menyusun strategi perang, yang sekaligus menjadi tempat untuk menyimpan segala simbol dan peralatan para leluhur. Honai adalah sebutan untuk rumah adat yang dihuni oleh kaum laki-laki. Adapun hunian untuk kaum perempuan disebut dengan ebe, sementara untuk kandang hewan disebut dengan wamai. Ketiga jenis rumah ini memiliki bentuk yang sama persis, hanya saja rumah untuk laki-laki memiliki ukuran yang lebih tinggi. Baik honai atau ebe, keduanya sama-sama dapat menampung antara 5 hingga 10 orang. Namun demikian, rumah honai laki-laki tidak boleh dimasuki perempuan, kendati perempuan tersebut adalah istri sendiri. Karenanya, meskipun pasangan suami istri, keduanya tidak boleh tidur dalam satu rumah yang sama. Artinya, suami dan anak laki-laki harus tidur di honai, sedangkan istri dan anak perempuan harus tidur di dalam ebe. Sebelum dikenal memiliki rumah honai, dulunya suku Dani tidak tinggal di dalam rumah hunian, melainkan tinggal di hutan-hutan di bawah pepohonan besar. Berlindung di bawah pohon membuat mereka basah dan kedinginan ketika turun hujan, ditambah lagi ketika angin berhembus kencang. Suatu hari, suku Dani mengamati burung-burung yang membuat sarang. Burung-burung itu memungut ranting kayu serta rerumputan kering. Selanjutnya, ranting dan rumput itu mereka bentuk menjadi bulat. Dari pengamatan itu, suku Dani mendapat ilham untuk membuat honai, yang kemudian menjadi tempat bagi mereka untuk berlindung. Bahan-bahan yang mereka perlukan untuk membuat honai adalah papan dengan ujung runcing seperti tombak yang mereka sebut sebagai papan cincang. Ujung runcing pada papan tersebut memudahkan mereka untuk menancapkannya ke dalam tanah. Dan nantinya,
Papan-papan ini juga akan menjadi dinding bagi rumah Honai. Mereka juga menggunakan balok kayu yang berfungsi sebagai tiang utama penahan atap Honai. Kemudian kayu buah yang digunakan sebagai penutup atap Honai. Selain itu, mereka juga menggunakan lokap, sejenis bambu kecil yang dijadikan alas untuk lantai. Dan tentu saja, mereka menggunakan alang-alang untuk atap di samping rotan atau akar pohon untuk mengikat atap Honai. Suku Dani telah menempati wilayah lembah Baliem sejak ratusan tahun silam. Mereka menempati bukit yang kaya akan kandungan emas, perak, dan tembaga. Kendati demikian, orang-orang Dani justru terkenal sebagai petani yang terampil dan sudah mulai menggunakan perkakas seperti kapak batu, pisau, dan tulang binatang sejak ratusan tahun lalu. Selain bertani, sebagian dari mereka juga mencari makan dengan berburu dan beternak. Babi menjadi hewan peliharaan favorit, sehingga tidak jarang harganya bisa sangat mahal hingga mencapai jutaan rupiah. Orang-orang Dani masih menjaga erat tradisi dan budayanya. Mereka masih sering mengadakan upacara-upacara besar dan keagamaan sebagai penghormatan untuk leluhurnya. Mereka percaya bahwa roh nenek moyang, baik laki-laki dan perempuan, masih ada di hutan-hutan dan tinggal di tumbuhan, pohon, hewan, dan benda-benda. Karena itulah, mereka sangat menjaga hubungan baik dengan alam serta hutan. Selain itu, untuk lebih menghormati nenek moyangnya, suku Dani juga membuat kaneka, semacam lambang nenek moyang yang dibuat dari batu keramat yang diasah hingga mengkilap. Sampai saat ini, perang antar klan dan kelompok juga masih kerap dilakukan suku Dani, kendati tidak sebanyak di zaman dulu. Demikian ini karena mereka dikenal gemar berperang dan memiliki karakter yang cukup keras. Namun, meski memiliki watak keras dan tampak beringas, masyarakat suku Dani adalah orang-orang yang ramah dan memiliki rasa persaudaraan yang sangat tinggi. Bahkan, mereka juga memiliki jiwa seni yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan mereka dalam mendendangkan nyanyian-nyanyian heroisme dan kisah-kisah inspiratif. Nyanyian-nyanyian tersebut digunakan untuk menyemangati dan membangunkan semangat mereka ketika bekerja.